Subhanahu wa ta'ala menghadirkan cabaran dalam kehidupan kita. Ada dua yang disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan diturunkannya cabaran atau ujian bagi setiap manusia. Satu, Allah firmankan misal di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ketiga. Bahkan setelah Anda mengatakan saya beriman kepada Allah, seketika dengan kalimat saya beriman, turunlah cabaran kepada Anda. Alif Lam Mim. Ayat pertama. Ahasiban nasu an yaqulu amanna. Ahasiban nasu. Apakah manusia menduga? Awas hati-hati. Hati-hati. Mudah mengatakan mereka beriman kepada Allah. Ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mereka mudah berkata, saya beriman kepada Allah, lantas ditinggalkan begitu saja, tidak diberikan cabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah memberikan cabaran dalam kehidupan kita? Simak ayat ketiganya. وَلَقَدْ فَتَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Satu, sungguh Allah telah menurunkan cabaran pada orang-orang sebelum kalian. Agar diketahui dengan turunnya cabaran itu, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dalam amalannya, dan disebut kalimat Quran dengan kata sadaqu, orang-orang yang jujur dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan pertama, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan cabaran pada kita, maka dengan cabaran itu, dengan ujian itu, Allah hendak menguji kita semua, siapa di antara kita semua yang bisa meningkatkan amal saleh dengan hadirnya cabaran itu. Maka dikuatkanlah di Quran surah ke-67, dari ayat kedua sampai dengan ayat ketiganya. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membuka dengan kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan kalimatnya, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu, dialah Allah yang mencipta kehidupan, dialah Allah yang mencipta bahkan kematian. Apa tujuan ujian kematian dan kehidupan itu? Tiada lain, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan didatangkannya kehidupan itu dan segala aktivitas kita saat hidup, juga dengan kematian yang menghadapi setiap manusia akan kembali kepada Allah. Perhatikan kalimat Qur'annya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan semua ketentuan Allah itu, Allah hendak menguji siapa di antara kita yang bisa meningkatkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf jika ada di antara kita mendapatkan satu ujian berupa musibah misalnya, sakitkah itu? Ataukah ada kecelakaan menimpa? Atau ada kesenangan yang dirasakan bertambah harta, bertambah jabatan atau kedudukan, atau bahkan mohon maaf, bertambah amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji setiap kita apakah dengan cabaran itu meningkat amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah saat sakit Anda bisa mengucapkan kalimat istighfar? Apakah saat berjaya Anda bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah saat diuji Anda bisa bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maaf, bagaimana Anda bisa diketahui meningkat amal solehnya jika tidak diberikan ujian kepada Anda? Bagaimana Allah bisa mendengar istighfar Anda kalau tidak diberikan ujian dalam hidup Anda? Bagaimana Allah bisa melihat syukur Anda kalau tidak diberikan ujian berupa harta kepada Anda seluruhnya? Jadi kalau ada seseorang diuji tidak meningkat amal solehnya, maka ada yang belum lulus dalam ujian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Dua, saya agak cepat. Allah memberikan ujian kepada kita, cabaran-cabaran diturunkan dalam hidup kita. Ternyata Masya Allah, dengan cabaran itu Allah hendak menghantarkan kita ke surga terbaiknya. Karena mustahil, kata Al-Quran, seorang hamba bisa masuk ke dalam surga jika tidak diawali dengan cabaran-cabaran dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, paling kanan sebelah bawah di mushafnya. Kita baca ayatnya, kemudian kita sandingkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 dengan detailnya. Lalu kita lihat saat kita memasuki surga dan disebutkan dengan kalimat itu di Quran surah ke-13 ayat ke-24-nya. Perhatikan kalimat Qurannya surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa Anda duga begitu mudah Anda bisa masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, sementara Allah belum uji, belum Allah cabari kalian seperti umat-umat lalu yang dijamin masuk surga mendapatkan ujian dan cabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu.
Kata Nabi, beliau ahli surga. Perhatikan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, beliau ahli surga. Uthman bin Affan ahli surga. Umar bin Khattab ahli surga. Abu Bakar As-Siddiq ahli surga. Ridwanullahu alaihim jami'a. Apakah Bilal tidak dicabar? Bilal mendapatkan cabaran yang luar biasa. Apakah Umar tidak mendapatkan ujian? Umar diuji. Abdurrahman bin Auf diuji. Uthman diuji. Abu Bakar diuji. Ternyata semua orang yang ahli surga, kata Allah, mendapatkan cabaran dalam hidupnya untuk mengantarkan dia ke surga dengan cabaran itu. Khadirin, bukankah dengan cabaran itu ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita? Bukankah kita menambahkan pahala untuk mengantarkan dengan pahala itu ke surga? Perhatikan baik-baik. Ketika cabaran diturunkan dan seorang bersabar dengan cabaran itu, Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap yang hidup akan kami berikan ujian, cabaran dalam hidupnya, berupa kekhawatiran, kelaparan, berkurangnya harta, ada yang sakit sampai dengan yang wafat, bahkan ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Apa tujuan dari semua itu? Wabashiris sabirin. Kami turunkan berbagai cabaran itu untuk menguji siapa yang mendapatkan kabar gembira saat dia bersabar dengan cabaran itu. Apa tujuan Allah mendapatkan sabar dari hamba yang dicabar itu? Perhatikan Quran surah ke-13 ayat ke-24. Saat Anda insya Allah memasuki surga, kemudian mengajak orang tua Anda, pasangan-pasangan Anda, anak-anak keturunan Anda, disambut oleh para malaikat di pintu surga, kalimat pertama yang mereka ucapkan, Salamun alaikum bima sabaratum. Salamun alaikum bima sabaratum. Selamat Pak Cik, selamat Mak Cik, selamat Tuan dan Puan, selamat untuk keluarga besar, silakan masuk surga, karena Anda telah bersabar ketika diberikan cabaran saat di dunia. Kalimat malaikat ketika menyambut Anda di surga, itu kalimat ucapan selamat karena Anda bisa bersabar menghadapi cabaran di muka bumi ini. Jadi ketika Allah menguji Anda lewat cabaran, itu sesungguhnya bukan ingin merendahkan Anda. Bukan ingin membuat Anda sulit dalam kehidupan. Sebaliknya, ketika Allah memberikan cabaran bagi kehidupan kita, sesungguhnya Allah sedang mempercepat jalan kita ke surga. Boleh unjuk tangan siapa yang mau masuk surga? Masya Allah. Inilah orang-orang yang mau dicabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Coba pilih dua ya. Satu, tidak ada cabaran. Hidup Anda tanpa cabaran, tapi tidak masuk surga. Yang kedua, hidup penuh dengan cabaran dan bisa masuk surga. Tidak ada pilihan kedua dan tidak usah ngotot untuk memilihnya. Satu atau dua, hidup tanpa cabaran tapi tidak masuk surga, atau hidup penuh cabaran dan bisa masuk surga. Satu atau dua. Alhamdulillah. Karena itu sudah, untuk apa kita mengeluh dalam kehidupan? Ketika Anda diberi sakit, maka boleh jadi dengan sakit itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Ada seorang ulama salih, jika beliau ini tidak sakit dalam sepekan, maka beliau menangis terseduh-seduh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa hamba ini tak sakit dalam sepekan ini? Kawannya heran bertanya kepadanya, kenapa ya Syekh? Anda malah menginginkan sakit sementara orang menginginkan sehat. Kata alim ini, tidakkah kau mendengar kalimat Nabi SAW bahwa pada satu penyakit itu ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah ketika seorang sakit dia sering berpikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lisannya berzikir, amalannya meningkat, salatnya meningkat, lisannya bersabar. Hamba takut kalau sampai sepekan ini tidak ada sakit, hamba takut selama sepekan berbuat dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ada ulama diberikan sakit, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep yang kedua, fitrah yang kedua, tujuan Allah menurunkan cabaran bagi kehidupan manusia, selain untuk membangkitkan amal saleh kita, juga untuk cepat mengantarkan kita ke surga insya Allah. Bisa dipahami sampai sini?